Kalau ditanya Indomaret mau milih tempat di mana, dia pasti milih tempat yang se-prime ini gitu kira-kira. Jadi kebetulan pakai kacamatanya retail FMCG sih untuk coffee shop. Halo, kenalkan, nama aku Edo, aku co-founder dari Sender Coffee. Sebelumnya ada 2 tahunan ini main di coffee, tapi sebelumnya aku bisnis di beberapa bidang. Nah, ini salah satu bisnis terakhir yang aku jalanin dengan partnerku. Untuk made for cake yang reguler apa yang latte? Reguler. Itu orderannya atas nama siapa? Dava. Partnerku namanya Gebi Ragil. Kebetulan kita ketemu karena 1-2 hal, tapi Mas Gebi itu handle di operations dan ekspansi. Aku kebetulan pegang beberapa di kreatif dengan di marketing sih, lebih banyak marketing sales. Nama Sender sebenarnya simply karena lagi rame di Twitter, terus punya double makna gitu sih, antara sender dan sender ya. Jadi kebingungan itu sih yang pengen diciptain justru jadi obrolan. Jadi sebenarnya keresahan awalnya adalah kenapa mostly coffee shop itu menjadi public space. Nah, kita tuh pengen coba ngebalik kalau coffee shop itu jadi private space gitu, di mana instead of kita datang ke suatu tempat, kita pengen nyiptain justru datang ke kamarnya temen gitu. Nah, salah satu persona yang dibangun di sini namanya Mario. Jadi hal yang pengen diciptain adalah itu semudah ke kamar Mario yuk gitu. Karena menurut kami kopi itu salah satu sub produk, tapi conversation ngumpul sama temen, nongkrong sama temen adalah main produknya di coffee shop sih. Jadi Mario adalah nama outletnya tadi. Kita datang ke rumah atau kamarnya Mario, adalah sebenarnya itu persona imajiner kami untuk nyiptain untuk lebih mudah nge-implement banyak campaign yang berhubungan dengan persona yang lagi kita bangun. Kebetulan di sini Mario karena hasil diskusi dengan beberapa creative agency juga, di mana Mario itu adalah anak visual design yang suka dengan hal-hal keskenaan hari ini, suka musik-musik tren hari ini, juga tipis-tipis suka fashion gitu. Jadi hal itu yang kita bangun di outlet ini dengan nama outlet Mario gitu. Jadi hal yang sulit di dunia niche kali ya, coffee itu salah satu, beberapa segmen itu masih niche, adalah memilah informasi. Memilah informasi itu kalau di bisnis pada umumnya, kita harus nyari yang paling punya daya ungkit paling kuat. Nah, karena banyaknya informasi tentang kopi itu beragam, justru yang paling sulit adalah memilah informasi mana yang paling cocok untuk bisnis yang mau kita bangun. Kenapa nggak sekalian di tengah kota? Jadi kalau kita pakai topinya supermarket atau retail lain atau FMCG, lumrah aja bahwa coffee shop di tengah kota, di titik kota, di tempat yang kelihatan semua. Kalau ditanya Indomaret mau milih tempat di mana, dia pasti milih tempat yang se-prime ini gitu kira-kira. Jadi kebetulan pakai kacamatanya retail FMCG sih untuk coffee shop. Saat kita ngedesain campaign, ngedesain aktivasi, pasti kita akan ngelihat, lo kalau jadi Mario akan ngelakuin apa. Nah, jadi mudah untuk nyampein ke tim bahwa tim pasti berpikir, oh iya, Mario kan anak desain, anak visual, ya udah berarti circle-nya 30 orang terdekatnya pasti berhubungan dengan visual gitu. Mungkin next persona kalau dia anak kuliner misalnya,
dia jago masak, ya pasti 30 temennya adalah teman-teman yang suka masak. Jadi sebenarnya sesederhana itu sih, milih memutuskan warna, memutuskan desain, memutuskan kolaborasi, sesimpel itu sebenarnya. Oke, jadi market yang kita layani saat ini adalah market yang belum terlayani dengan baik, terutama di Gen Z yang lebih dekat dengan dunia kreatif. Kenapa? Karena banyak kita lihat di sosmed, di Twitter, di lain-lain, Gen Z itu sering di quote-unquote tuh dipojokin. Langsung ada di posisi. Padahal menurutku Gen Z adalah generasi yang sangat open-minded, sangat kreatif, punya banyak sudut pandang baru yang justru kalau kita kolaborasiin jadi sesuatu itu akan punya dampak gede ke bisnis, ke profitability dengan kolaborasi ke depannya terus-menerus sih. Oke, jadi basically kan di sini kopi susu ya. Jadi pada umumnya kopi susu itu kayak aren, mocktail, kalau sekarang ada mocktail. Terus tapi yang paling rame kita signature di Mario itu namanya Made for Cake. Made for Cake itu kopi yang rasanya kayak campuran antara cake dengan cheesecake, campuran-campuran gitu. Ya aku sih pedenya cake kami akan jadi the next aren sih, kira-kira itu. Saat ini sih pastry-pastryan aja. Queen Aman itu salah satu yang rame, terus Khoisong itu sama salah satu juga, terus kudapan sih, mostly kudapan yang rame di sini karena emang kita nggak begitu serius jual kudapannya, justru tetap kembali di kopinya. Sini boleh? Jadi ini bisa nongkrong di sini. Ini batu skena pada umumnya. Terus di sini ada kursi yang kita hitung sudut derajatnya itu kalau duduk di sini keren. Jadi dia duduknya tuh, bentar ya, tak liatin ya. Nah tuh, itu nggak terlalu siku, dia agak naik gitu. Gitu kira-kira. Oke, lanjut ya. Sini. Tapi yang keren itu bercanda loh aku. Salah satu lokasi kita tuh keunggulan tuh ceilingnya rendah supaya kerasa intimate. Karena yang pengen kita rasain adalah kalau gue nongkrong di kamarnya temen gue gitu, biasanya kan kita selalu nyempetin buat gue ngerokok di serambi temen yang kita datengin. Nah makanya ini salah satu nyambung itu tuh kayak masih terasa kamarnya, masih kerasa ini sebenarnya cuma serambi kamarnya Mario gitu. Oke, terus ini barnya kita salah satu bar yang agak tinggi. Jadi bar tinggi itu interaksinya emang nggak terlalu bisa intimate. Harapannya teman-teman setelah kerja ya keluar aja nongkrong bareng gitu. Melebur dengan teman-teman yang datang di sini. Begitu, terus ini corner buat merchandise. Kita bikin beberapa merchandise, salah satu merchandise-nya ini Mario's Girlfriend. Smoking indoor ya, buat 24 jam. Maaf ya mas, sorry ini agak berantakan smoking indoornya. Lagi banyak barang di sini. Smoking indoor 24 jam. Buat yang kerja semalam suntuk bisa di ruangan ini. Oke, di sini masih ada biasanya kalau malam tuh pada nongkrong di sini sampai areal sini sih. Terus di sini buat pick up Gojek dan lain-lain. Gitu. Izin mas. Ini salah satunya yang tadi aku jelasin namanya personal space. Karena kita ngindarin supaya ini jadi public space, ini personal space-nya teman-temannya Mario gitu. Kedepannya kalau semuanya lancar buka cabang ya, karena emang DNA-nya Sender kita pengen fokus gimana ngelayanin market jauh lebih dekat dari radius tempat tinggal
segmen kami supaya nggak terlalu jauh. Misalnya yang di selatan nggak perlu jauh harus ke utara, yang ke utara nanti nggak usah jauh ke timur misalnya. Jadi fokus saat ini kolaborasi dan ekspansi. Akan banyak fokus kegiatannya di situ. Karena kita milih beberapa titik yang lumayan menarik titiknya supaya terekspos, jadi akhirnya kayak bola salju aja, temennya datang, temennya tuh datang lagi gitu sih. Harapannya buat Sender secara khusus, kita pengen banyak kolaborasi terbuka dan justru pengen kulon-wun ke banyak community supaya kami bisa ngedenger banyak, supaya kita juga datang di dunia coffee shop bisa saling kolaborasi, bisa serving beberapa hal mungkin. Kalau secara umum di dunia kopi sama aku kulonwun juga mungkin ke banyak industri-industri lain bahwa kopi itu salah satu produk kecil karena ada banyak industri yang beririsan langsung dengan dunia coffee shop. Ada arsitek, ada penulis, ada copywriter, ada fotografer, ada videografer, news. Jadi salah satu hal yang penting adalah irisan-irisan itu sih. Jadi harapannya adalah kalau misalnya kedepannya kami kulonwun, harapannya ya tentu bisa diterima dengan baik gitu di industri lain. Kami lebih banyak berlatih untuk empati ke customer atau ke niche yang kami masukin. Jadi beberapa hal instead of kita ngeluarin produk, yang produk itu belum tentu ada yang mau, kita balik, kita ngedenger dulu sebenarnya produk yang kita keluarin tuh emang dibutuhin atau enggak. Kalau rupanya nggak dibutuhin ya ngapain kita keluarin gitu. Sederhananya itu, tapi technically yang kita lakukan terus-menerus saat ini adalah mendengar. Jadi berusaha, moga-moga kedepannya bisa konsisten dengan itu, adalah lebih banyak untuk mendengar daripada membuat.